Dan informasinya insya Allah dalam waktu dekat diadakan pertemuan antara para diamond yang telah dipilih oleh Pak Jalil Karisma yang sesuai arahan dari Pak Kiai Haji Aman Suryaman, sehingga nanti di pertemuan itu akan membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezeki. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyampaikan progres atau update VTube terbaru, yang mana pesan penting dari Pak Jalil Karisma untuk menyampaikan kepada seluruh VTuber Indonesia, paling tidak mengobati kerinduan kita, dan kita mengetahui bagaimana perkembangan dan seperti apa VTube ini ke depannya. Dan sudah kita melihat dan mendengarkan pesan beliau yang intinya bahwasanya saat ini kita lagi menunggu pihak manajemen untuk hadir datang ke Indonesia, yang mana kita ketahui bahwasanya dua manajemen yang mengurus PT Future Vtech ini berdomisili di negara Malaysia. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan antara Pak Kiai Haji Aman Suryaman yang disampaikan Pak Jalil Karisma melalui pesan penting beliau, yang mana Pak Gary dan Pak Jegway yang bernegara Malaysia ini siap untuk datang ke Indonesia. Nah, teman-teman, ada pertanyaan-pertanyaan penting yang selalu VTuber Indonesia tanyakan. Yang pertama pasti, kapan pihak manajemen yang dari Malaysia datang? Nah, pertanyaan seperti ini teman-teman, kita akan memberikan informasi jika sesuai dengan SOP. Ini informasi yang kita dapatkan dari negara Malaysia sendiri melalui berita-berita media sosial, bahwasanya sesuai SOP Malaysia akan membuka gate atau pintu keluar masuk di negara tersebut itu per 1 Maret 2022. Ya, ini informasi sesuai SOP yang kita ketahui bahwasanya negara Malaysia akan membuka gate atau pintu keluar masuk bagi siapa saja ke negara tersebut itu per tanggal 1 Maret 2022. Ini baru rencana yang disampaikan oleh pemerintah Malaysia melalui media elektronik dan media massa. Dan ini kita memberitahukan kepada VTuber Indonesia agar teman-teman bisa mengetahuinya dan bisa menjadi satu landasan. Tetapi untuk tepatnya kapan Mr. Gary dan Mr. Jegway datang ke Indonesia, kita belum tahu. Dan juga kita belum mendapatkan kabar yang pasti kapan mereka datang, kapan manajemen itu datang ke Indonesia. Yang jelas kita selalu doakan mereka, semoga secepatnya. Kita pun menginginkan ya teman-teman. Begitu juga dengan Pak Jalil Karisma, beliau sangat menginginkan, sehingga tidak lama ke depan untuk membantu proses itu, membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Pak Jalil Karisma mendapatkan arahan dari Pak Kiai Haji Aman Suryaman untuk membentuk tim, dan timnya sudah terbentuk. Itu ada beberapa dari VTuber Indonesia sendiri, dan tim ini memang dikhususkan untuk leader-leader kita, terutama khusus untuk para diamond, khusus untuk leader diamond ya teman-teman. Ini harus kita pahami, karena memang inilah yang terjadi, dan program VTube pun seperti ini. Dan informasinya insya Allah dalam waktu dekat diadakan pertemuan antara para diamond yang telah dipilih oleh Pak Jalil Karisma yang sesuai arahan dari Pak Kiai Haji Aman Suryaman, sehingga nanti di pertemuan itu akan membahas mungkin ya sekitar marketing plan terbaru, dan juga nanti persiapan untuk menyambut manajemen VTube dari Malaysia serta tim IT dari Malaysia datang ke Indonesia. Sehingga ini sangat
penting kita dukung sekali ya teman-teman seluruh VTuber Indonesia, dan perlu kita doakan mereka supaya berjalan dengan lancar dan sukses demi VTube itu on kembali dan kembali di tengah-tengah kita. Semoga pertemuan itu mendapatkan hasil yang sangat menggembirakan kita semua VTuber Indonesia. Itu informasi yang pertama yang kita sampaikan kepada teman-teman. Yang kedua, ada juga pertanyaan, kenapa VTube sudah 1 tahun belum on? Ini kalau kita lihat teman-teman, untuk menjawab ini kita bisa melihat, kalau VTuber Indonesia pasti mengetahui ya, paling tidak sedikit banyaknya mengetahui. Kalau kita runut lagi dari kejadian awal hingga akhir sampai hari ini, sampai detik ini, teman-teman semua saya kira sudah memahaminya, bahwasanya seperti yang mana diceritakan Pak Kiai Mansur Yaman, pada saat VTube ini on, proses trial itu sekitar 4 bulan, antusias masyarakat begitu besar, sehingga pada saat itu memang ada 2 izin yang belum disempurnakan. Salah satunya adalah izin PSE, dan setelah semua perizinan yang dibutuhkan oleh pemerintah itu telah diselesaikan oleh beliau, maka aplikasi VTube tersebut telah dinormalisasi, dan proses normalisasi juga mengikuti aturan-aturan atau yang diharuskan mengikuti aturan Indonesia, dan itu pun sudah diikuti oleh manajemen VTube, mengikuti arahan aturan pemerintah khususnya SWI, sehingga kita mengetahui PT Future VTech produknya yang namanya VTube itu dinormalisasi oleh pemerintah khususnya SWI. Dan pada saat berjalan teman-teman, tiba-tiba dari aplikasi 2.0 ke 3.0 ini ada proses sehingga ada pada saat itu kita ketahui 2 entitas yang berbeda menjadi kolaborasi. Nah, di sini permasalahan sedikit yang harus diselesaikan, adanya kolaborasi dengan bisnis lain, entitas yang berbeda, yang sebenarnya kalau kita mendengarkan sejarahnya dari Pak Jalil Karisma menceritakan, entitas yang berbeda ini dikatakan pada saat itu adalah e-commerce. Ternyata pada saat disampaikan kepada komisaris utama yaitu Pak Kiai Haji Mansur Yaman, beliau bertanya besar, apakah ini e-commerce atau multi level marketing? Sehingga beliau cek, ternyata bukan ini yang dimaksud, karena memang kita mengetahui bahwasanya aplikasi VTube ini kedepannya semakin lama akan semakin besar. Bahkan kita lihat e-commerce-nya disampaikan sama Pak Jalil Karisma itu nanti seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, mirip-mirip seperti itu teman-teman. Nah, kemarin ada entitas yang berbeda yang dicoba digabungkan dengan VTube. Ini Pak Kiai Eman menolak bahwasanya entitas ini bukan seperti yang dicita-citakan atau yang diinginkan Pak Kiai Mansur Yaman. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya adanya entitas yang berbeda yang dicoba untuk berkolaborasi dengan VTube. Ini informasi yang kita dapatkan, ada miskomunikasi dengan Pak Kiai Haji Mansur Yaman. Inilah prosesnya teman-teman. Salah satu proses juga yang membuat proses VTube on ini agak terlambat. Jadi kita harus melihat ya, harus memahami. Yang jelas Pak Kiai Haji Mansur Yaman mempunyai cita-cita bagaimana VTube ke depan ini bisa menjadi sarana masyarakat untuk menjadi solusi ekonomi di zaman pandemi. Ini yang diinginkan beliau. Sehingga beliau melihat adanya entitas yang berbeda ini tidak sesuai dengan apa yang beliau impikan. Karena VTube beliau rancang untuk kemaslahatan umat. Dan juga beliau ingin aplikasi VTube, bisnis VTube jauh dari kalau ibarat kata di syar'i, secara syar'i, jauh dari perbuatan yang subhat atau meragukan. Beliau ingin kegiatan aplikasi VTube benar-benar kepentingan kemaslahatan umat dan juga halal di mata orang-orang Indonesia, tanpa ada pelanggaran baik secara agama maupun secara pemerintahan. Ini yang diinginkan Pak Kiai Haji Mansur Yaman. Sehingga teman-teman, proses ini yang sedikit menghambat. Dan berikutnya kita melihat
Kenapa lagi terhambat proses Fitup on ini? Adanya informasi setelah di maintenance dengan alasan pada saat itu kita mengetahui memperbaharui sistem dan juga menyempurnakan sistem yang sama-sama teman kita ketahui pada saat itu verifikasi KTP sulit apa segala macam. Setelah itu berjalan 2 bulan, ditambah lagi informasi yang keluar dari fitup.co bahwasanya disampaikan pihak manajemen lagi mencari investor, dan investor sudah ada pada saat itu. Pihak manajemen sudah intens berbicara kurang lebih 1,5 bulan berbicara dengan pihak investor. Tetapi sampai saat ini kita belum mendapatkan kabar itu dan kejelasan itu. Bahkan kita mendapatkan informasi-informasi yang tidak jelas dari media sosial yang disampaikan pada saat itu. Ada yang mengaku sebagai perpanjangan tangan manajemen. Ternyata berita tersebut sampai hari ini pun kita belum mendapatkan kejelasan, dan itu tidak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas sekarang, bagaimana sekarang aplikasi Fitup itu sudah ditangani langsung oleh Komisaris Utama Pak Kiai Haji Mansur Rahman, dibantu oleh Pak Jalil Karisma. Ya teman-teman ya, saat ini sudah langsung ditangani beliau, dibantu oleh Pak Jalil Karisma, bagaimana mengurus dan mengusahakan agar Fitup itu cepat di-on-kan oleh pihak manajemen, sehingga beliau komunikasi dengan pihak manajemen yang berada di Malaysia. Dan insya Allah dalam percakapan itu mereka siap untuk datang ke Indonesia. Dan kita tunggu saja teman-teman, karena mungkin ke depannya pada saat manajemen datang meng-on-kan, mungkin ada marketing plan terbaru yang disesuaikan dengan keinginan Pak Kiai yang luhur, yang punya cita-cita memang betul untuk kemaslahatan umat. Bagaimana Fitup ini dicetak untuk membantu kemaslahatan umat, apalagi di zaman pandemi saat ini. Sehingga semua apa yang disampaikan Pak Kiai Haji Mansur Rahman ini ada di Pak Jalil Karisma. Informasinya semua ada di Pak Jalil Karisma. Bagaimana langkah berikutnya, bagaimana nanti kita selanjutnya seperti apa langkah-langkahnya untuk diambil untuk mewujudkan Fitup ini cepat di-on-kan. Ini teman-teman, yang jelas semuanya nanti sesuai dengan yang dicita-citakan Pak Kiai Haji Mansur Rahman. Fitup Indonesia seperti ini loh, seperti ini kita tunggu saja. Yang jelas semuanya kalau kita dengar sedikit penjelasan seperti video yang kemarin ada e-commerce ya, pada saat pertemuan di salah satu hotel Jakarta. Itu adalah bocoran sedikit yang disampaikan Pak Kiai Haji Mansur Rahman. Fitup ke depannya itulah e-commerce sampai menyentuh ke ekonomi atau bisnis UMKM yang ada di Indonesia, menyentuh sampai UMKM yang terkecil sampai UMKM yang terbesar yang ada di Indonesia. Dan tujuannya itu memang tujuan awal, yaitu bagaimana aplikasi Fitup ini ikut membantu mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia, sehingga nanti di setiap daerah disampaikan ada toko sembako sampai di setiap daerah, bahkan di setiap desa harus ada. Siapa penjualnya, siapa pelakunya, itu para Fituber. Inilah yang dicita-citakan beliau, yang diinginkan beliau, e-commerce yang sesungguhnya yang ada di Fitup. Jadi teman-teman, itulah runut singkat ya, bagaimana perjalanan sehingga Fitup itu sudah 1 tahun belum di-on-kan. Secara garis besarnya kejadiannya seperti itu. Yang jelas saat ini Pak Kiai Haji Mansur Rahman sudah mulai fokus dan mengambil alih proses ya, mengambil alih proses atau membantu, bukan mengambil alih manajemen, tidak, tetapi mengambil alih pekerjaan yang sudah hampir terbengkalai berapa lama, diserahkan pada saat itu pada saat founder yang founder Fitup ya, yang menjalankan tetapi tidak mampu untuk meng-on-kan Fitup, sehingga beliau dengan ketulusan hati, keikhlasan hati beliau, Pak Kiai Haji Mansur Rahman mengambil pekerjaan itu dan dibantu oleh Pak Jalil Karisma untuk bagaimana mewujudkan Fitup itu cepat di-on-kan, sehingga beliau menghubungi pihak manajemen. Jadi teman-teman, kita bersabar, kita sebagai Fituber Indonesia tetap bersabar, karena ini yang hanya bisa kita lakukan tuh ini, bersabar. Tidak ada lagi kita yang bisa lakukan selain daripada bersabar. Jadi kita tetap dukung, kita doakan semoga proses ini, usaha beliau Pak Kiai Haji Mansur Rahman beserta Pak Jalil Karisma diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semuanya diberikan kesehatan
Dan kita tunggu informasi selanjutnya dari Pak Jalil Karisma. Semoga beliau berikan informasi agar informasi ini bisa kita sampaikan kepada seluruh VTuber Indonesia. Tetap semangat ya teman-teman, kita tetap satu komando. Long live VTube, para VTuber Indonesia tetap kompak sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Kiai Haji Mansur Yaman. Inilah informasi yang bisa kita sampaikan pada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalaupun ada kesalahan, saya mohon maaf juga. Mungkin ada yang kurang, bisa ditambahkan di kolom komentar. Teman-teman yang bisa menjelaskan lebih terperinci. Tetapi saya hanya memberikan perjalanan secara garis besarnya saja. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.